Warga netizen dimanapun berada, kita berjumpa lagi di podcast Hasrullah. Kali ini kita akan bicara tentang Stadion Matoanging, ya, yang saat ini dari laporan pemberitaan stadion ini sudah dirobohkan, kemudian tinggal dataran yang sifatnya tanah kubangan gitu. Tapi bukan itu yang kita akan bahas. Malam ini kita kedatangan tamu yang sangat luar biasa, ya. Beliau adalah Ilhamsah Andi Matalata, ya. Beliau ini adalah Dewan Kehormatan KONI Sulawesi Selatan. Untuk jelasnya kita lewatkan yang satu ini. Ya, Stadion Matoanging yang punya kenangan yang luar biasa, ya. Kali ini kita akan bahas. Yang hadir di sini tidak hanya sebagai Dewan Kehormatan KONI Sulsel, ya. Orang tua beliau adalah pendiri, ya, Stadion Matoanging. Almarhum Mayor Jenderal TNI Andi Matalata. Kemudian Ilhamsah yang biasa dipanggil Kak Ilham, ya. Di samping dia sebagai orang yang mengurus tentang Matoanging, olahraga, di samping dia juga adalah atlet olahraga, ya, di zamannya. Dia juga adalah ketua DPD Partai Hanura Provinsi Sulawesi Selatan. Bagaimana kabar Kak Ilham? Alhamdulillah, ya. Baik, ya. Pak Hasrullah. Malam ini senang sekali bisa ketemu. Juga tentu nanti kepada pemirsa-pemirsa yang ada, kami juga ucapkan selamat malam. Selamat jumpa. Ya. Jadi perdebatan di publik ini sudah cukup sengit ini bicara tentang Stadion Matoanging, ya. Setelah Pak Nurdin Abdullah merobohkan di tanggal 21 Oktober 2020 ini sampai sekarang tidak tahu bagaimana kelanjutannya gitu. Barangkali sebagai orang yang tahu persis tentang Stadion Matoanging, kemudian ketua Dewan Kehormatan KONI Sulsel, kemudian penggiat olahraga, bagaimana sih sekarang Stadion Matoanging dalam kondisi yang apalagi pada saat ini adalah hujan keras, ya? Gimana sih sebenarnya kondisi sebenarnya ini? Ya. Jadi Pak Hasrullah, kondisi yang ada sekarang ini sangat memprihatinkan, ya. Kondisi stadion yang tadinya walaupun memang karena stadion ini dibangun tahun 57 dalam rangka penyelenggaraan PON keempat, itu ya jelas bahwa dengan usia yang sudah 60-an tahun lebih itu, ya kurang lebih kalau tahun 57 berarti sudah 64 tahun, ya. Usianya ya saya kira sebagai sebuah bangunan ya pastilah dimakan usia. Di sana sini sudah terjadi banyak yang rusak, yang perlu diperbaiki. Nah, itulah yang kami lakukan sebagai yayasan, yang kami lakukan untuk memelihara selama ini. Nah, alhamdulillah bahwa stadion itu masih tetap jadi tempat penyelenggaraan kejuaraan-kejuaraan, terutama sekarang ini kan sedang berlangsung Liga. Ya, Liga 1 yang ya sampai tahun lalu pada saat itu ya masih dilaksanakan di sana. Nah, terkait dengan stadion ini memang persoalannya adalah awalnya itu kan ya saya ingat kalau saya kembali merujuk ke belakang itu persoalan ini mulai ketika satu saat baru saja Pak Gubernur waktu itu belum lama sebagai gubernur, Pak Nurdin Abdullah meminta saya untuk datang ke kantornya dan menceritakan bahwa akan melakukan renovasi. Dan pada saat yang sama, pada saat itu juga saya sampaikan, kalau Bapak mau melakukan renovasi, satu maunya Bapak, saya 10 saya punya mau di situ. Karena saya merasakan sebagai atlet, saya sejak tahun 69 sudah jadi atlet Pak Hasrullah. Kami merasakan TC dan berbagai kegiatan-kegiatan di dalam rangka meningkatkan prestasi dan kemampuan kami di untuk menghadapi event-event besar seperti PON. Itu
peran daripada stadion sebagai sebuah stadion multisport ya. Ini yang harus kita juga jelaskan, yang harus juga diketahui oleh masyarakat kita. Stadion ini bukan stadion sepak bola khusus. Oh. Ini dibangun dalam rangka PON tahun 57. Dia adalah stadion multisport. Di dalamnya ada sintelban, ada apa namanya lintasan lari, dan ada lintasan loncat, apa segala macam. Nah, ini yang banyak tidak difahami oleh katakanlah masyarakat kita, terutama ya anak-anak muda kita yang sekarang ini yang katakanlah banyak dari kalangan supporter PSM. Itu tidak memahami, menganggap bahwa itu adalah stadion untuk sepak bola khusus. Dan malah sekarang yang muncul adalah bahwa itu seolah-olah adalah milik PSM. Itu jelas salah gitu. Nah, sejak tahun 82 didirikan yayasan untuk mengurus segala sesuatunya, dan kemudian oleh pemerintah mengklaim bahwa lahan itu adalah lahannya pemerintah berdasarkan sertifikat nomor 40, sertifikat hak pakai tahun 87. Nah, ini di sini mulai titik awal persoalannya. Nah, dengan berasumsi bahwa dengan bukan apa katakan mengklaim bahwa itu adalah milik pemerintah, pemerintah langsung saja mau mengeluarkan YOS begitu saja. Saya bilang nggak bisa dong, tolong dihargai kami. Kami sejak tahun 82 sudah merawat, memelihara, dan bersyukurlah masyarakat kita dan juga pemerintah bahwa tanpa menggelontorkan satu peser pun duit, stadion ini masih bisa digunakan. Masih bisa eksis sampai saat sebelum dibongkar kemarin. Kemudian begini Pak Ilham, kira-kira nasi sudah jadi bubur. Ya. Apa yang harus diupayakan oleh pemerintah maupun DPR termasuk YOS supaya ini bangunan ini bisa terbangun ya daripada terlantar seperti itu gitu. Kira-kira apa upaya kita supaya bisa menjadi kenyataan, walaupun saya tahu bahwa anggarannya itu tidak sedikit, 1,1 triliun gitu. Ya, dari kami pihak YOS ya tentu ya kami mengharapkan bangunan itu tetap bisa dibangun lagi. Kalau memang sudah dihilangkan seperti itu ya kita harapkan itu yang pertama dibangun lagi, dan kemudian ya tentu di dalam kedepannya fungsi stadion kawasan itu tidak beralih fungsi. Itu yang harusnya kita yang kami jujur aja saya takutkan dari awal itu adalah ini dialihfungsikan. Nah, kami tetap mengharapkan bahwa tetap akan dibangun sebuah sarana stadion di sana. Nah, tapi begini Pak Ilham, kita kan belum tahu ini apa upaya dari pemerintah provinsi maupun DPR. Kalau saya lihat ada demonstrasi yang dilakukan, ada usulan, tapi tidak ada hitam hitam di atas putih tertulis begitu bahwa ini akan dibangun, kapan dibangun, kemudian selesai kapan. Ini kan hanya kita lihat hanya pernyataan-pernyataan di publik saja. Kira-kira bagaimana Pak? Ini kan yang sekarang ini Pak Asrullah yang terjadi adanya polemik. Kan ini ada pendapat juga, dan itu saya sangat sependapat dengan Pak yang disampaikan oleh Pak Wali Kota. Bahwa harus diperhitungkan terkait dengan kapasitas daripada stadion itu supaya tidak mengganggu, katakanlah tidak menjadi huru-hara kemacetan di masa yang akan datang ketika stadion itu dibangun atau ditingkatkan jumlah kapasitasnya. Ya memang kita harus sadari stadion ini dibangun tahun 57 di mana jumlah penduduk Makassar barangkali masih sekitar kurang 1.200 ribuan orang waktu itu mungkin. Ya itu didesain sedemikian rupa hanya untuk penonton di kawasan itu, dan kawasan ini tidak pernah mengalami juga perencanaan atau katakanlah didesain atau bagaimana untuk bertumbuh untuk menjadi sebuah kawasan yang memang tidak pernah terpikirkan bahwa ini akan dibongkar seperti ini gitu loh. Nah, jadi dibangun lagi ya seperti katakanlah kita harapkan bahwa ini kawasan tidak menjadi kawasan yang biangnya huru-hara pada katakanlah dengan kemacetan setelah dibangun. Nah,
terutama tentu ketika kapasitasnya ditingkatkan. Kan ada rencana meningkatkan kapasitas mencapai kurang lebih 40.000. Ya. Nah, saya tidak bisa. Memang betul apa yang dikatakan juga oleh Pak Wali Kota saat ini, Pak Dhani Pomanto. Ya, bagaimana macetnya kawasan itu ketika orang harus bersamaan pulang dari katakanlah menonton satu pertandingan. Nah, ini semua memang harus dipikirkan. Apakah tersedia dana yang cukup untuk membangun kembali seperti ya minimal lah, katakanlah mungkin tetap pastilah lebih bagus, tetapi tunggu dulu Pak Ilham. Dana yang cukup, apakah pernah Bapak dapat informasi yang jelas, apakah dalam bentuk MOU atau catatan atau pernyataan bahwa dana itu diperoleh dan dianggarkan sejak kapan pembangunannya, kemudian bagaimana dengan gambarnya? Ini kan kita tidak tahu ini. Ini kan sengkarut ini sebenarnya ini kita punya Stadion Matuanging ini. Kira-kira gimana ini Pak? Apakah ada kepastian dari gubernur ataukah dengan DPR gitu? Jadi begini Pak Asrullah. Satu saat itu kan awalnya itu kan ini rencana adalah renovasi. Ya, renovasi. Ya, renovasi. Dan pada satu saat ada pertemuan saya dengan Pak Nurdin Abdullah. Itu beliau mengatakan akan meningkatkan menjadi lebih daripada 1 triliun. Pada saat itu saya sampaikan kepada beliau, lah kalau Bapak mau tingkatkan 1 triliun, itu berarti ini menjadi proyek multi years. Nah, karena katakanlah kemampuan pemerintah provinsi hanya mampu menyiapkan dana setahunnya itu ya kurang lebih 200 miliar. Ya. Jadi minimal 5 tahun untuk bisa menyelesaikan proyek tersebut. Apakah ada tertulis itu Pak Ilham bahwa 1,1 terus ada di pada waktu itu hanya kita ngobrol terbuka begini, ngobrol bebas saja waktu itu. Nah, kemudian saya bilang, apakah Bapak yakin akan tetap menjadi gubernur tahun 2024 yang akan datang? Jangan sampai pelanjutnya Bapak, kalau Bapak tidak terpilih lagi, pelanjutnya Bapak tidak akan mau meneruskan pembangunan stadion sama dengan yang terjadi di Stadion Barombong. Nah itu, inilah yang sampai hari ini kami tidak jelas karena memang jauh-jauh hari juga tahun 2019 kami juga meminta waktu kepada DPRD untuk dengar pendapat terkait dengan adanya rencana pembangunan tersebut. Nah, kami hanya mengharapkan bahwa YOS yang sudah selama ini mengelola itu tolong jangan sampai dihilangkan begitu saja, tetap sebagai pengelola. Nah, tetapi ini kelihatannya tidak pernah secara jelas disampaikan oleh Pak Nurdin Abdullah dan artinya komitmen itu tidak pernah terbuka dengan tidak ada kejelasan. Ya, walaupun dia selalu mengatakan nanti kita akan libatkan, tapi kemudian muncul lagi bahasa bahwa nanti pengelolaan itu akan ditenderkan. Loh, kalau sudah ditenderkan berarti bukan YOS lagi dong. Belum tentu YOS gitu loh. Baik. Pak Ilham, kita break dulu sementara. Kita akan lewat yang satu ini. Baik, warganet, apa yang disampaikan Pak Ilham ini belum ada jalan keluar yang kita lihat gitu. Stadion Matuanging yang punya legacy, punya legenda, ini terbentang, kita tidak tahu apa yang harus dilakukan gitu. Barangkali Pak Ilham sebagai Dewan Kehormatan KONI Sulsel maupun sebagai Dewan Kehormatan tentang Yayasan Olahraga Sulawesi Selatan, harus ada langkah konkret yang harus kita lakukan Pak Ilham. Karena kalau tidak, apakah Bapak sudah berupaya melakukan negosiasi kembali kepada pelaksana tugas gubernur ya? Kemudian apakah juga Bapak sudah pernah melakukan dialog kepada DPR? Karena kalau hanya dilakukan demonstrasi di tengah jalan, ini tidak menyelesaikan masalah. Harus ada penyelesaian secara konsepsional, secara strategis, kemudian dianggarkan di APBD. Ya, kalau hanya kita tidak bisa berharap lagi terhadap penguasa yang
sebelumnya gitu, Pak Nurdin, karena dia menghadapi masalah gitu. Sekarang apa yang harus dilakukan oleh pemerintah provinsi bersama DPR, bersama simpatisan PSM untuk membangun legasi yang sudah terlanjur roboh gitu? Kira-kira apa yang harus kita lakukan, Pak? Baik Pak Asrullah, ini menarik sekali ini apa yang Pak Asrullah sampaikan tadi dan pertanyakan itu. Karena kan begini, yang paling perlu kita ketahui bersama adalah memang ketika diadakan pembongkaran apa segala macam kami tidak anu lagi karena memang sikap pada saat itu begitu penetrasinya begitu keras. Penetrasinya begitu keras, kami ditekan sedemikian rupa oleh pemerintah provinsi, diserbu dengan pasukan Satpol PP, malah melibatkan beberapa dari kepolisian, kami diserbu. Ya kami juga sadar bahwa tidak ada gunanya kami melawan, kami adalah rakyat biasa, rakyat kecil yang hanya memang mendapat amanah untuk tetap memelihara, dan yang itu sudah kami buktikan. Nah, karena itu kami melakukan gugatan. Kami menempuh jalur hukum dan melakukan gugatan ke PT UN dan ke PN. Nah, alhamdulillah untuk pengelolaan yang kita gugat ke PT UN sudah keluar keputusannya yang ingkrah bahwa Yayasan Olahraga Sulawesi Selatan tetap sebagai pengelola. Nah, itu dulu. Nah, jadi ya sebagaimana pertanyaan tadi Pak Hasrullah bahwa bagaimana ke depannya kita pikirkan ini, apa yang harus kita buat. Ya tentu sebagaimana tadi juga disampaikan, ya kami juga akan meminta, saya sudah sementara juga minta waktu kepada Bapak PLT Gubernur dan juga kepada kami sudah ajukan juga permohonan untuk dengar pendapat dengan DPRD. Nah, ini dua hal yang ingin kami tempuh untuk kita berbicara kembali, kita merevisi apa-apa yang persoalan-persoalan yang sudah mungkin apa yang kita bicarakan kembali, apa-apa yang sudah terjadi yang pernah dibicarakan, karena tahun 2019 itu sudah keluar rekomendasi DPRD. Pada saat itu masih ketuanya adalah Pak Rum SH. Itu ada 2 poin yang utama bahwa kalau memang itu mau dilakukan renovasi, maka diharapkan tetap kerjasama antara YOS dengan pemerintah. Yang kedua adalah kalau memang pemerintah tetap ngotot mau mengelola sendiri, ya boleh saja, tapi harus ada hitung-hitungan. Nah, karena kan lahan boleh saja pemerintah punya, tetapi bangunan itu jelas harus siapa yang membangun. Nah, tentu adalah Pak Matalata, yang kita tahu pada saat itu yang membangun adalah Pak Matalata karena beliau Panglima pada saat itu yang juga memang dipercayakan oleh pemerintah untuk membangun. Nah, itu yang kita harapkan bahwa pembangunan tetap bisa berlanjut apapun bentuknya. Apapun nanti desainnya tentu kita harus lakukan redesign ya. Karena saya masih ingat juga, saya sempat ketika pada saat sebelum diadakan pembongkaran, ada juga satu kali kami bersama-sama dengan Gubernur meninjau Pak Nurdin Abdullah pada saat itu. Meninjau, saya katakan kepada beliau di dalam kompleks stadion itu, Pak, tolong Pak Gubernur memperhatikan dengan baik kawasan stadion Matoangin ini yang sudah berubah menjadi Stadion Andi Matalata ini luasannya tidak seberapa. Jangan bayangkan ini seperti Gelanggang Bung Karno, Gelora Bung Karno. Itu besarnya berapa puluh hektar. Ini cuma 8 hektar, tidak sampai 8 hektar. Ya harusnya diperhitungkan betul-betul pembangunan stadion, desainnya dan lain-lain halnya. Ya apalagi ketika mau ditingkatkan kapasitasnya menjadi 40.000, di mana mau ditaruh parkirnya dan lain-lain. Ini semua kan persoalan yang harusnya menjadi perhatian kita ke depan. Yang terakhir barangkali Pak Ilham, saya kira perlu duduk bersama-sama ya. Saya kira betul. Betul. DPR, YOS, kemudian Dewan Kehormatan KONI, kemudian Pemprov untuk membicarakan ulang ya. Karena kalau tidak,
tidak enak ini kalau kita lihat itu menjadi sebuah kubangan yang tidak punya arti apa-apa gitu, dan ini kebanggaan Sulawesi Selatan gitu. Dan yang lebih penting lagi adalah bagaimana kita duduk bersama-sama lagi sehingga rekonstruksi untuk pembangunan Stadion Matuangin bisa kita dambakan. Kira-kira ada saran dari Pak Ilham gitu? Iya, saya kira betul apa yang Pak Hasrullah sampaikan. Bukan hanya kita ingin membenahi kawasan yang sekarang menjadi kubangan ini, tetapi kita harus memikirkan bagaimana pembinaan atlet-atlet kita, Pak. Dalam waktu dekat ini kita akan menghadapi PON 2022 nanti di Papua. Nah, apakah itu masih keburu? Tapi yang jelas masih ada PON-PON yang akan datang. Mungkin 2026, 2000 dan selanjutnya. Tidak ada tempat untuk kita melakukan pembinaan dan mempersiapkan atlet-atlet kita. Ya, atlet-atlet itu ya dipersiapkanlah di kompleks stadion, itulah tempatnya untuk mempersiapkan atlet-atlet kita. Saya kira itu, Pak. Saya kira kita berharap ya, jadi jangan didiamkan ini Stadion Matuangin. Kemudian dari Pak Ilham sudah berupaya keras membicarakan ulang kembali, karena kalau hanya mengharapkan demonstrasi tidak selesai. Itu saya kira DPR jalanannya sudah perlu dibicarakan secara strategis, bahkan kalau perlu ada pansus tersendiri khusus Stadion Matuangin ini, kemudian kita ajak dialog. Saya tahu pada posisi sekarang Danau Sulawesi Selatan ada reposition ya, yang tentunya juga kekurangan, tapi harus diawali dengan pembicaraan yang elegan, kemudian diterima oleh semua pihak. Kemudian saya berharap Stadion Matuangin ini menjadi hadir kembali ya di tengah-tengah masyarakat Sulawesi Selatan. Saya kira begitu Pak Ilham, terima kasih atas informasinya. Semoga pengambil keputusan bisa mendengar podcast ini menjadi sebuah masukan dalam membangun masyarakat olahraga di Sulawesi Selatan. Baik, sekian dan terima kasih, sampai jumpa di lain kesempatan. Salam olahraga. Salam olahraga.